Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Fatihan Fauziah dengan NIM 12020202118 dari kelas PI4D akan sedikit memaparkan yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3, yakni mengenai tinjauan teori pembelajaran. Apa sih pengertian teori belajar itu? Kita harus mengetahui dulu tentang teori. Apa itu teori? Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari maupun dianalisis kebenarannya. Kemudian pengertian belajar itu sendiri adalah suatu perubahan dalam tingkah laku dan penampilan sebagai hasil dari praktik dan pengalaman. Jadi dapat diartikan pengertian teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita untuk memahami proses yang kompleks dari belajar. Kemudian ada berapa macam sih teori belajar itu? Ada 4 ya. Yang pertama ada teori behaviorisme. Yang kedua ada kognitif, dan yang ketiga ada humanistik, dan yang terakhir ada konstruktivisme. Kita akan membahas tentang teori yang pertama, yakni behaviorisme. Teori ini adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang sangat berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dalam pembelajaran. Kemudian dalam teori ini seseorang bisa dianggap telah dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku masing-masing. Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang beberapa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Kemudian yang kedua ada teori kognitif. Teori ini lebih menekankan pendidikan sebagai proses internal mental manusia, termasuk bagaimana orang berpikir, merasakan, mengingat, dan belajar. Kemudian yang ketiga, teori humanistik. Dalam teori ini, proses belajar harus berhulu atau bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun pada teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Kemudian yang keempat ada teori konstruktivisme. Teori belajar ini memahami bahwa belajar merupakan sebuah proses membangun atau membentuk pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Dalam pembelajaran ini, guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi pada peserta didik. Disinilah siswa yang aktif gitu loh, berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri dan guru yang mengarahkannya gitu loh. Kemudian ada yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan di atas, dari pembahasan tadi saya, dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjelaskan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan akan membantu peserta didik dalam belajar.
ada beberapa macam teori belajar yang muncul di masa perkembangan psikologi pendidikan. Di antaranya yang pertama yang tadi ya. Yang pertama ada behaviorisme, yang kedua ada teori kognitif, dan yang ketiga ada teori humanistik, dan yang keempat ada teori konstruktivisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.